Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dibahas pada video ini dengan kompetensi dasar menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya, menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Hubungan koefisien dengan grafik fungsi kuadrat sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, dan hubungan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Untuk diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memotong sumbu X di 2 titik. Lalu, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memotong sumbu X di 1 titik. Terakhir, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memotong sumbu X. Selanjutnya adalah pergeseran grafik fungsi kuadrat. Untuk gambar yang pertama, merupakan grafik fungsi fx sama dengan x2 dan grafik fungsi fx sama dengan x-2 kuadrat. Terlihat pada gambar bahwa grafik fx sama dengan x-2 kuadrat merupakan pergeseran dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 2 satuan ke kanan. Kemudian, untuk gambar yang kedua, merupakan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Terlihat pada gambar bahwa grafik fx sama dengan x kuadrat plus 1 merupakan pergeseran dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh 1 satuan ke atas. Dari kedua gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama untuk S positif, jika fx sama dengan x min s kuadrat, itu merupakan pergeseran grafik fungsi fx sama dengan s kuadrat sejauh s satuan ke kanan, dan jika fx sama dengan x plus s kuadrat, maka itu merupakan pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh s satuan ke kiri. Lalu kemudian untuk t positif, jika fx sama dengan x kuadrat plus t, itu merupakan pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh t satuan ke atas, dan jika fx sama dengan x kuadrat min t, itu merupakan pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sejauh t satuan ke bawah. Selanjutnya adalah menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Nilai optimum merupakan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi fx, sehingga jika fx adalah fungsi kuadrat di mana grafiknya berbentuk parabola dan x sama dengan a merupakan sumbu simetri dari grafik fungsi fx, maka nilai optimumnya adalah fa. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Di situ pada panah berwarna hijau yaitu x sama dengan a merupakan sumbu simetri, dan untuk panah biru yaitu fa itu merupakan nilai optimum atau nilai minimum. Begitupun pada gambar yang kedua. Nah, selanjutnya kita bisa lihat beberapa fungsi beserta sumbu simetri dan nilai optimumnya pada tabel di bawah ini. Untuk baris pertama merupakan fungsi, baris kedua merupakan sumbu simetri, dan baris ketiga merupakan nilai optimum. Jika fungsinya fx sama dengan x kuadrat, maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan 0 dan nilai optimumnya f0 sama dengan 0. Lalu untuk fungsi fx sama dengan x min 1 kuadrat, sumbu simetrinya ialah x sama dengan 1 dan nilai optimumnya ialah f1 sama dengan 0. Begitupun setelahnya. Berdasarkan tabel sebelumnya, kita dapat menyimpulkan beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk grafik fungsi fx sama dengan x min s kuadrat memiliki sumbu simetri x sama dengan s dan nilai optimum fs sama dengan 0. Yang kedua, untuk grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus t memiliki sumbu simetri x sama dengan 0 dan nilai optimum f0 sama dengan t. Dan yang ketiga, untuk grafik fungsi fx sama dengan x min s kuadrat plus t memiliki sumbu simetri x sama dengan s dan nilai optimum fs sama dengan t. Untuk
grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kita dapat menemukan rumus sumbu simetrinya dan nilai optimumnya dengan langkah-langkah seperti berikut. Nah, dari langkah-langkah ini didapatkan sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a, dengan nilai optimumnya adalah f b per 2a sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a, atau min d per 4a, sehingga titik optimumnya adalah min b per 2a, min d per 4a. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus setengah. Penyelesaiannya, dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus setengah didapat a sama dengan 1, b sama dengan min 4, dan c sama dengan setengah. Nah, persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a, lalu disubstitusikan didapat min 4 per 2 kali 1, itu hasilnya 2. Lalu nilai optimumnya adalah y0 sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a, disubstitusikan didapat min 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali setengah per 4 dikali 1, dan hasilnya adalah min 7 per 2. Nah, berarti sumbu simetrinya adalah 2 dan nilai optimumnya adalah min 7 per 2. Selanjutnya adalah sketsa grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan sifat-sifat yang telah dibahas sebelumnya adalah sebagai berikut. Kita contohkan untuk menggambar sketsa grafik fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 10. Dari fungsi tersebut didapat a sama dengan 1, b sama dengan min 6, dan c sama dengan 10. Langkah pertama, periksalah apakah bentuk parabola terbuka ke atas atau ke bawah, yaitu dengan melihat nilai dari koefisien x kuadrat. Nah, karena a sama dengan 1 dan 1 itu lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Langkah kedua, tentukan perpotongan grafik terhadap sumbu x yang memenuhi fx sama dengan 0. Dengan menggunakan diskriminan, didapat diskriminan fungsi tersebut adalah min 4, dan karena min 4 kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu x. Ketiga, tentukan perpotongan grafik terhadap sumbu y yang didapatkan berdasarkan persamaan y sama dengan f0. Nah, y0 sama dengan f0, hasilnya adalah 10. Berarti, perpotongan grafik terhadap sumbu y terdapat di titik 0,10. Langkah keempat, tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sumbu simetri x sama dengan min b per 2a sama dengan min 6 per 2 dikali 1, hasilnya 3. Lalu nilai optimumnya y0 sama dengan min d per 4a sama dengan min 4 per 4 dikali 1, hasilnya adalah 1. Langkah terakhir adalah menggambar sketsa grafik fungsinya. Pertama, kita sudah menemukan di mana perpotongan grafik terhadap sumbu y, yaitu 0,10. Lalu selanjutnya kita sudah mendapatkan titik sumbu simetri dan nilai optimumnya, yaitu 3,1. Setelah itu baru kita bisa gambar sketsanya yang berbentuk parabola terbuka ke atas. Selanjutnya adalah menentukan fungsi kuadrat, di mana ada 3 cara. Yang pertama berdasarkan grafik, yang kedua berdasarkan titik potong sumbu x, dan yang ketiga berdasarkan beberapa informasi. Nah, cara ketiga ini ada 4 kasus. Yang pertama, jika diketahui 3 koordinat berbeda. Yang kedua, jika diketahui titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Yang ketiga, jika diketahui titik potong sumbu x dan titik puncak. Dan yang terakhir, jika diketahui titik potong sumbu y dan titik puncak. Pertama adalah berdasarkan grafik. Nah, gambar ini merupakan grafik suatu fungsi kuadrat. Dari gambar ini ada 3 informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, grafik berbentuk parabola yang menghadap ke atas. Kedua, grafik tidak memotong sumbu x. Dan yang ketiga, grafik memotong sumbu y pada 0,3. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapatkan, kita tidak bisa menentukan fungsi kuadratnya karena hanya ada satu titik yang diketahui, di mana jika
kita ingin menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafik, minimal ada 3 titik yang diketahui, atau bisa 2 titik yang diketahui untuk kasus khusus yang hanya memerlukan 2 titik. Yang kedua adalah berdasarkan titik potong sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X adalah keadaan Y bernilai 0, sehingga kita harus mencari nilai X sehingga memenuhi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Karenanya, erat kaitannya dengan akar-akar persamaan kuadrat. Contoh, diberikan fungsi kuadrat sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4, fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4, fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Penyelesaiannya, untuk soal pertama, memiliki diskriminan kurang dari 0, maka fungsi tidak memiliki akar. Itu berarti fungsi tidak memotong sumbu x. Soal kedua, memiliki diskriminan sama dengan 0, maka fungsi memiliki satu akar yaitu min 2. Berarti fungsi memotong sumbu x di satu titik. Dan yang ketiga, memiliki diskriminan lebih dari 0, maka fungsi memiliki 2 akar yaitu min 1 dan 6. Itu berarti fungsi memotong sumbu x di 2 titik. Ketiga adalah berdasarkan beberapa informasi. Untuk kasus pertama, jika diketahui 3 koordinat berbeda. Misal, terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 titik berbeda, yaitu 0,1, 1,3, dan 2,7. Kita dapat menentukan fungsi kuadratnya dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Lalu yang kedua, dari titik-titik yang diketahui didapat untuk f0 sama dengan 1, dan kita masukkan pada fungsi kuadratnya, maka diperoleh c sama dengan 1. Dan untuk f1 sama dengan 3, kita masukkan pada fungsi kuadratnya, diperoleh a plus b sama dengan 2, dan ini persamaan 1. Dan untuk f2 sama dengan 7, kita masukkan pada fungsi kuadratnya, maka diperoleh 4a plus 2b sama dengan 6, ini persamaan 2. Lalu langkah ketiga, dengan mensubstitusikan a sama dengan 2 min b atau persamaan 1 ke persamaan 2, diperoleh b sama dengan 1. Dan dari hasil langkah ketiga diperoleh a sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan a, b, dan c nya, sehingga fungsi kuadratnya adalah x kuadrat plus x plus 1. Kasus yang kedua adalah jika diketahui titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Misal terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu x di 4,0 dan 1,0, juga memotong sumbu y di 0,-4. Kita dapat menentukan fungsi kuadratnya dengan cara yang pertama, misal fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Selanjutnya, karena memotong sumbu x di 4,0 dan 1,0, dapat dituliskan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a dikali x min 1 dikali x min 4. Dan terakhir, karena memotong sumbu y di 0,4, maka diperoleh f0 sama dengan min 4. Lalu kita substitusikan f0 sama dengan a dikali 0 min 1 dikali 0 min 4. Nah, hasilnya adalah min 4 sama dengan 4a, dan kita dapatkan a sama dengan min 1. Nah, karena kita sudah menemukan a sama dengan min 1, maka kita substitusikan ke persamaan langkah kedua. Diperoleh fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min 1 dikali 0 min 4. Hasilnya adalah min x kuadrat plus 5x min 4. Dari kasus kedua ini, kita dapat kesimpulan bahwa yang pertama, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu x pada titik koordinat p,0 dan g,0, maka fungsi kuadrat tersebut dituliskan menjadi fx sama dengan a dikali x min p dikali x min q. Dan kedua, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu y pada titik koordinat 0,r, maka diperoleh f0 sama dengan r. Dengan mensubstitusikan x sama dengan 0 pada fungsi kuadratnya, diperoleh f0 sama dengan c, yang berakibat c sama dengan r, atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus r.
Yang ketiga adalah jika diketahui titik potong sumbu X dan titik puncak. Misal terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di min 1,0 dan titik puncaknya berada di 1,4, kita dapat menentukan fungsi kuadratnya dengan cara yang pertama, misal fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang kedua, berdasarkan grafik diperoleh sumbu simetri x sama dengan 1. Dan berdasarkan sifat simetri, titik potong di sumbu X yang lain adalah hasil pencerminan koordinat min 1,0 terhadap garis X sama dengan 1, yaitu X sama dengan 3. Angka ketiga, sehingga fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a dikali x per 1 dikali x min 3. Dan terakhir, karena titik puncaknya berada di 1,4, maka diperoleh f1 sama dengan min 4. Lalu kita substitusikan, f1 sama dengan a dikali 1,1 dikali min 4 dikurang 3. Dan hasilnya min 4 sama dengan min 4a. Dan kita peroleh a sama dengan 1. Lalu diperoleh fungsi kuadrat fx sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 dikali min 4 dikurang 3. Hasilnya x kuadrat min 2x min 3. Dari kasus ketiga, kita dapat kesimpulan bahwa jika fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki titik puncak pada s, t, maka sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah garis x sama dengan s. Yang keempat adalah jika diketahui titik potong sumbu y dan titik puncak. Misal terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu y di 0,3 dan titik puncaknya berada di min 2,1, maka kita dapat menentukan fungsi kuadratnya dengan cara yang pertama, misal fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maka kedua, berdasarkan grafik diperoleh sumbu simetri x sama dengan min 2. Dan berdasarkan sifat simetri, jika titik 0,3 dicerminkan terhadap garis x sama dengan min 2, diperoleh koordinat min 4,3. Sehingga grafik fungsi kuadrat tersebut melalui 3 titik koordinat, yaitu 0,3, min 2,1, dan min 4,3. Nah, dengan menggunakan cara seperti sebelumnya, yaitu dengan cara melalui 3 titik, didapat A sama dengan setengah, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3, sehingga didapat fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan setengah x kuadrat plus 2x plus 3.